promise me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do. Dengerin nih, para pengusaha. Dunia sekarang serba digital. Nggak ada alasan lagi. Pelanggan kamu online, kompetitor kamu online, kamu juga harus online. Sekarang, kuncinya adalah terhubung dengan audiens di tempat mereka biasa nongkrong. Dan coba tebak, mereka lagi asik scroll Instagram, nonton video YouTube, dan cek email. Yap, digital marketing adalah nama permainannya. Bukan lagi soal papan iklan atau iklan TV jadul. Sekarang zamannya iklan yang tepat sasaran, konten yang menarik, dan membangun hubungan online. Percaya deh, digital marketing adalah cara untuk menang di dunia sekarang. Jadi, kenapa sih digital marketing ampuh banget? 3 kata: jangkauan, interaksi, konversi. Digital marketing memberi kamu kekuatan untuk menjangkau miliaran orang di seluruh dunia. Gila banget kan? Kamu bisa targeting demografi tertentu, minat, bahkan perilaku. Tapi bukan cuma soal menjangkau orang, tapi juga soal berinteraksi dengan mereka. Dengan digital marketing, kamu bisa bikin konten yang bisa memulai percakapan, membangun komunitas, dan membina hubungan yang nyata. Dan ketika kamu berinteraksi dengan audiens, kamu bisa mengubah mereka jadi pelanggan setia. Nggak perlu pikir panjang lagi. Coba inget-inget, masih inget papan iklan gede di jalan tol? Berapa kali sih kamu beneran mengunjungi tempat-tempat usaha itu? Sekarang, coba inget kapan terakhir kali kamu lihat produk di Instagram dan langsung pengen. Kelihatan bedanya kan? Digital marketing itu soal menemui pelanggan di tempat mereka berada. Soal iklan yang muncul di beranda Facebook mereka, ulasan influencer yang mereka percaya, dan newsletter email yang beneran mereka buka. Waktunya tinggalin cara lama dan sambut yang baru. Pesannya jelas, digital marketing adalah masa depan bisnis. Lebih hemat biaya, tepat sasaran, dan menarik daripada pemasaran tradisional. Kamu bisa lacak hasilnya, analisis data, dan optimalkan kampanye secara langsung. Jangan sampai ketinggalan. Sambut kekuatan digital marketing. Bangun keberadaan online-mu, terhubung dengan audiensmu. Lihat bisnismu berkembang. Mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbenus Naya. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang internet marketing. Jelaskan poin pertama, yaitu pengertian digital marketing. Digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital seperti website, media sosial, email, dan iklan online untuk menjangkau audiens secara efektif dalam era digital seperti sekarang. Kebiasaan konsumen telah berubah, sebagian besar mencari informasi dan melakukan transaksi secara online. Oleh karena itu, digital marketing menjadi solusi utama bagi bisnis untuk beradaptasi dan tetap kompetitif di pasar. Berbeda dengan pemasaran tradisional yang mengandalkan media cetak, televisi, atau radio, digital marketing memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens dengan lebih cepat, interaktif dan personal. Dengan tepat strateginya,
Digital marketing dapat meningkatkan brand awareness, membangun loyalitas pelanggan, dan menghasilkan konversi yang lebih tinggi. Poin kedua yaitu perkembangan digital marketing. Seiring perkembangan teknologi, digital marketing terus berevolusi. Beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan antara lain: 1. Meningkatkan penggunaan perangkat mobil smartphone telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan atau mungkin konsumen dapat mengakses informasi dan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Kedua, media sosial sebagai platform pemasaran. Platform pemasaran seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, dan aplikasi yang lain-lain. Peluang berbesar bagi bisnis untuk berinteraksi dengan audiens mereka secara langsung. Ketiga, teknologi, data driven, dan analisis data memungkinkan bisnis memahami perilaku konsumen dengan lebih baik dan menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat serta efisien. Scrum dan marketplace platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon semakin mempermudah bisnis dalam menjangkau pelanggan yang meningkatkan penjualan mereka. Digital marketing tidak lagi menjadi opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap bisnis yang ingin berkembang di era digital. Digital marketing menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan metode pemasaran tradisional. Berikut ini adalah beberapa manfaat utamanya. 1. Jangkauan lebih luas dengan digital marketing. Berbisnis dapat menjangkau audiens secara global tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Iklan digital dapat ditampilkan kepada pengguna di berbagai negara dalam hitungan detik. Kedua, targeting lebih tepat. Dengan teknologi data driven, bisnis dapat menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan lokasi. Hal ini memungkinkan pesan pemasaran yang lebih relevan dan meningkatkan peluang konversi. Ketiga, biaya lebih efisien dibandingkan dengan iklan cetak atau televisi yang memerlukan biaya besar. Digital marketing menawarkan berbagai strategi hemat biaya seperti SOE dan media sosial yang dapat menghasilkan optimal dengan anggaran lebih kecil, yang mana mereka menghasilkan hasil yang sangat optimal. Keempat, interaksi langsung dengan pelanggan. Media sosial dan fitur seperti chatbot memungkinkan berbisnis untuk berkomunikasi secara real time dengan pelanggan, menjawab pertanyaan mereka, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Kelima, pengukuran dan analisis yang akurat. Salah satu keunggulan utama digital marketing adalah kemampuannya dalam mengukur efektivitas kampanye secara real time. Data analitik memungkinkan berbisnis untuk memahami perilaku pelanggan, mengevaluasi kinerja kampanye, dan mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan hasil yang kita peroleh atau yang dia peroleh. Poin keempat yaitu strategi digital marketing. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam digital marketing diperlukan strategi yang matang dan terarah. Berikut beberapa langkah penting dalam menyusun strategi digital marketing yang efektif. Pertama, analisis pasar dan target audiens sebelum memulai kampanye digital marketing.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami siapa pelanggan ideal Anda. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain demografi pelanggan, usia, jenis kelamin, lokasi, pendapat, dan status sosial. Preferensi dan kebiasaan pelanggan platform digunakan untuk pola pembelian dan minat mereka. Masalah yang dihadapi pelanggan yaitu apa kebutuhan dan keinginan mereka, bagaimana produk atau layanan Anda dapat menjadi solusi. Cara terbaik untuk menjangkau mereka melalui media sosial, email marketing, atau iklan digital. Dengan memahami audiens secara mendalam, bisnis dapat menyusun pesan pemasaran yang lebih relevan dan menarik bagi target pasar mereka. Kedua, menentukan tujuan yang jelas agar kampanye digital marketing berhasil. Bisnis harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Salah satu metode yang sering digunakan adalah SMART, yaitu spesifik, tujuannya harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Ada juga terukur, harus dapat diukur, misalnya meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 3 bulan. Ada juga dapat dicapai, yaitu realistis dan dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang ada. Dan ada juga relevan sesuai dengan visi dan misi bisnis kita. Dan ada juga berbatas waktu, harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan. Contohnya, jika sebuah bisnis ingin meningkatkan tertib, website tujuan SMART bisa berupa meningkatkan tertib website sebesar 30% dalam 6 bulan dengan menggunakan strategi SEO dan media sosial. Ketiga, media digital dan saluran pemasaran. Setelah menentukan target audiens dan tujuan, langkah berikutnya adalah memilih saluran pemasaran yang tepat. Beberapa saluran utama dalam digital marketing meliputi SEO, meningkatkan visibilitas website di mesin pencarian seperti Google, menggunakan kata kunci yang relevan agar website lebih mudah ditemukan oleh pengguna, mengoptimalkan konten berkualitas dan meningkatkan pengalaman pengguna. PPC, iklan berbayar yang memuncul di Google, di Facebook, atau platform digital lainnya. Bisnis hanya membayar jika seseorang mengklik iklan mereka sehingga lebih efisien dibandingkan iklan tradisional. Memungkinkan targeting spesifik berdasarkan lokasi, minat, dan perilaku pengguna. Media sosial, Facebook, Instagram, dan Twitter, LinkedIn meningkatkan brand awareness dan interaksi dengan pelanggan menggunakan konten menarik seperti gambar, video, dan artikel untuk memanfaatkan fitur iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Influencer bekerja sama dengan influencer atau afilitas yang memiliki audiens lerawan untuk mempromosikan produk, meningkat kredibilitas merek melalui rekomendasi dari tokoh yang dipercaya oleh audiens mereka, memanfaatkan sistem komisi berbasis hasil sehingga lebih hemat biaya dibandingkan strategi pemasaran tradisional. Poin kelima yaitu pembuatan website yang efektif. Website merupakan elemen kunci dalam strategi digital marketing karena berfungsi sebagai pusat informasi dan transaksi pelanggan. Berikut adalah faktor penting dalam pengguna atau membuat website yang efektif. Yang pertama, pentingnya website dalam digital marketing. Website berfungsi sebagai toko digital yang selalu terbuka 20/7.
Sebuah website yang profesional dapat menjadi sumber informasi utama bagi pelanggan, meningkatkan kredibilitas bisnis, memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi atau menghubungi bisnis. Yang kedua, prinsip desain website yang baik agar website memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Desainnya harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu user friendly, navigasi yang mudah, tampilkan yang menarik, dan informasi yang jelas. Mobile friendly, optimal di berbagai perangkat, terutama smartphone. Cepat dan aman, waktu loading yang singkat, dan perlindungan data pelanggan. Konten menarik dan mudah diakses menggunakan gambar, video, dan teks informatif dan menarik. Yang ketiga, optimasi SEO untuk website agar website mudah ditemukan di mesin pencari. Perlu dilakukan optimasi SEO yang meliputi penelitian kata kunci, menggunakan kata kunci yang relevan agar website muncul di hasil pencarian. Teknik on-page, off-page SEO, mengoptimalkan struktur website, meta, deskripsi, dan backlink untuk meningkatkan prinsip atau peringkat di mesin pencari. Backlink berkualitas, mendapatkan tautan dari website berkualitas untuk meningkatkan otoritas website dengan menerapkan prinsip desain yang baik dan strategi SEO yang aktif. Website dapat menjadi alat pemasaran dan kuat. Pemasaran yang kuat dalam strategi digital marketing. Poin ke-6 yaitu pemasaran konten. Pemasaran konten adalah salah satu strategi digital marketing yang sangat efektif. Konten yang berkualitas dapat menarik, mempertahankan, dan mengkonversi audiens menjadi pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemasaran konten. Yang pertama, peran konten dalam digital marketing. Konten memiliki peran penting dalam membangun hubungan dengan audiens, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat brand awareness. Dengan konten yang menarik dan informatif, bisnis dapat meningkatkan traffic ke website, membangun otoritas dan kredibilitas dalam industri, meningkatkan keterlibatan audiens, mengarahkan pelanggan ke tahap pembelian. Yang kedua, ada jenis konten yang populer atau ada berbagai jenis konten yang dapat digunakan dalam pemasaran digital, antara lain blog dan artikel, yang mana dapat membantu meningkatkan SEO dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi audiens. Ada juga video. Konten video memiliki daya tarik tinggi dan lebih mudah dikonsumsi oleh audiens. Ada juga infografis, yaitu visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Dan ada juga podcast alternatif bagi mereka yang lebih suka konsumsi konten melalui audio. Ada juga e-book dan literatur, sumber informasi yang lebih mendalam untuk edukasi pelanggan. Yang ketiga, ada strategi pembuatan distribusi konten agar pemasaran konten berhasil. Bisnis harus memiliki strategi yang jelas dalam pembuatan dan distribusi konten, yaitu menggunakan jadwal konten yang konsisten, membuat kalender konten untuk memastikan posting dilakukan secara rutin,
menggunakan analitik untuk menentukan waktu terbaik dalam mempublikasikan konten. Ada juga memanfaatkan media sosial dan email marketing, membagikan konten melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter untuk menjangkau lebih banyak audiens. Menggunakan email marketing untuk mendistribusikan konten kepada pelanggan yang sudah tertarik dengan bisnis atau manfaat SEO agar konten lebih mudah ditemukan di mesin pencarian. Dengan strategi yang tepat, pemasaran konten dapat menjadikan alat yang sangat efektif dalam menarik dan mempertahankan pelanggan serta meningkatkan konversi bisnis secara signifikan. Poin ketujuh yaitu media sosial marketing dan iklan online di era digital saat ini. Media sosial menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan brand awareness, menjangkau audiens yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan dengan strategi yang tepat. Bisnis dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mencapai tujuan bersama mereka. Yang pertama, pemilihan platform yang tepat. Setiap platform media sosial memiliki karakteristik unik yang cocok untuk tujuan pemasaran tertentu. Oleh karena itu, pemilihan platform yang tepat sangat penting agar strategi marketing lebih efektif. Berikut adalah beberapa platform utama dan fungsinya, yaitu yang pertama, Facebook atau Instagram. Branding dan email. Facebook dan Instagram sangat efektif untuk membangun identitas brand dan meningkatkan keterlibatan dengan audiens. Kedua platform ini memungkinkan bisnis untuk membagikan konten visual yang menarik seperti gambar dan video pendek. Instagram khususnya sangat populer untuk pemasaran berbasis visual dengan fitur seperti Instagram Stories dan Reels. LinkedIn B2B marketing jika target pasar adalah bisnis atau profesional. LinkedIn adalah platform yang tepat yang berfokus pada hubungan bisnis ke bisnis, sehingga cocok untuk membangun jaringan profesional berbagai wawasan industri dan menarik calon klien atau mitra bisnis. Ada juga TikTok dan YouTube. Video marketing. Tren pemasaran digital saat ini semakin bergeser ke konten berbasis video atau TikTok. TikTok dan YouTube adalah dua platform yang efektif dan strategi video marketing. TikTok cocok untuk konten yang kreatif, singkat, dan viral, sedangkan YouTube adalah video ideal untuk video durasi panjang yang memberikan informasi lebih mendalam. Yang kedua, strategi pengelolaan media sosial. Agar pemasaran media sosial berhasil diperlukan beberapa strategi penting dalam mengelola media sosial adalah posting secara konsisten. Konsisten dalam menggunakan konten sangat penting untuk menjaga keterlibatan audiens. Jadwal posting yang teratur dapat membantu bisnis tetap relevan dan di mata pengikut. Interaksi dengan audiens media sosial bukan hanya tentang memposting konten, tetapi menanggapi dan berinteraksi dengan pengikut, serta mengadakan sesi tanya jawab atau polling dapat meningkatkan keterlibatan audiens.
Pengguna hashtag yang relevan membantu meningkatkan jangkauan konten di media sosial. Bisnis dapat menjangkaukan lebih banyak orang tertarik dengan topik tersebut. Yang ketiga, ada iklan berbayar atau PPC media sosial. Selain strategi organik, bisnis juga bisa memanfaatkan iklan berbayar untuk menjangkau target audiens dengan lebih persis. Beberapa metode utama iklan online adalah Google AdS, Facebook AdS, atau memungkinkan bisnis untuk menampilkan iklan halaman pencarian Google berdasarkan kata kunci tertentu. Ini sangat efektif untuk menarik pelanggan yang sedang mencari produk atau layanan tertentu. Facebook di sisi lain memungkinkan berbisnis untuk menargetkan iklan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Dengan fitur ini, iklan tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan memahami dan menerapkan strategi pemasaran media sosial yang tepat, bisnis dapat meningkatkan visibilitas mereka, menarik lebih banyak pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan secara efektif. Poin ke-8 yaitu analisis dan optimasi digital marketing. Dalam digital marketing, strategi yang baik tidak hanya tentang membuat konten dan menjalankan iklan, tetapi juga tentang menganalisis hasilnya dan melakukan optimasi. Tanpa analisis yang tepat, bisnis mungkin tidak mengetahui apakah kampanye mereka berjalan efektif atau tidak. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami bagaimana mengukur kinerja, menggunakan alat analisis data, serta mengoptimalkan strategi agar hasilnya lebih maksimal. Yang pertama, yaitu menetapkan KPI. Adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi digital marketing. Setiap bisnis perlu menetapkan KPI yang sesuai dengan tujuan pemasaran mereka. Beberapa contoh KPI yang umumnya digunakan adalah jumlah target. Yang kedua, ada tingkat konversi, yang dimana tindakan yang dilakukan oleh pengguna setelah berinteraksi dengan konten pemasaran seperti melakukan pembelian, mendaftar, atau mengunduh aplikasi. Yang ketiga, ada engagement di media sosial, yaitu berinteraksi dengan konten yang diposting media sosial. Metrik mencakup jumlah like, komentar, share, dan save. Yang kedua, ada alat teknik analisis data. Untuk mengukur dan menganalisis platform digital marketing, berbagai alat dapat digunakan beberapa, yaitu ada alat yang dimana pada saat itu populer, di antaranya Google Analytics, yaitu alat membantu bisnis melacak dan menganalisis data pengunjung website seperti sumber target, perilaku pengguna, dan halaman yang paling banyak dikunjungi. Ada juga Facebook Insights. Facebook ini adalah alat analitik yang disediakan oleh Facebook untuk mengukur perform halaman bisnis. Data yang diperoleh mencakup jumlahnya increase. Dan ada juga Harris, yaitu alat analisis SEO yang berguna untuk melacak peringatan. Kata kuncinya yaitu menganalisis Black serta membantu strategi SEO pesaing. Dengan alat ini, bisnis dapat mengoptimalkan strategi konten mereka yang mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Yang ketiga, ada pelaporan dan pengoptimalan strategi. Setelah mengumpulkan data di berbagai alat analisis,
yaitu melakukan optimal berdasarkan hasil yang diperoleh. Yang pertama ada mengukur efektivitas strategi data yang diperoleh oleh analisis. Ada juga menyesuaikan dengan tren. Dunia digital marketing terus berkembang, sehingga strategi yang baru efektif hari ini belum tentu berhasil di masa depan. Oleh karena itu, bisnis perlu mengikuti tren terbaru dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan perubahan perilaku konsumen dan algoritma platform digital. Bisnis dapat meningkatkan efektivitas digital marketing mereka, mencapai target dengan lebih tepat serta mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Alright.